Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Lutfia, akan membahas sejarah berdirinya Pertip, bagaimana perkembangannya Pertip, lalu bagaimana perpecahan Pertip pada masa itu. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Pertip. Sejak Islam masuk ke Minangkabau telah terjadi beberapa kali pembaruan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaruan yang di Minangkabau dipelopori oleh kaum muda. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak. Mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Di antara majalah yang mereka terbitkan yaitu Suluh Melaju, Padang, Amizan Mimpinan Jauh, sampai Suara Perti. Dalam bidang pendidikan, terutama kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PJAI. Dalam perkembangan tersebut timbulnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu beliau memprakarsai suatu pertemuan besar di Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1929. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah kaum tua. Pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI. Pada tahun 30, mengingat pertumbuhan dan perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, beliau mengumpulkan kembali ulama-ulama kaum tua di Candung Bukit Tinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Dalam pertemuan tersebut diputuskan membentuk Organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Pada tahun 30, PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum. Oleh karena itu, pada tahun itu disebutkan juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Pada tahun 1935, mengadakan rapat lengkap di Candung Bukit Tinggi yang menunjuk Haji Sirajuddin Abbas sebagai ketua pengurus besar PTI. Pada masa kepengurusan itu, berhasil disusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Selain itu, dirumuskan juga tujuan organisasi itu, yaitu satu, berusaha memajukan pendidikan agama yang bersangkutan dengan itu, menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan. 3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama yang seharusnya merupakan guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah tarbiyah Islamiyah. 4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota, memperkukuh dan memperkuat adat non kawisyarah dan lazim dalam setiap negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, yang awalnya kurikulumnya 10% menjadi 70% agama dan 30% umum. Pada fase pertama ini dipimpin oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang pada awal itu bertempat di Surau Baru yang berakhir pada tahun 1928. Di tanggal 5 Mei 1928, pendidikan ini mulai diberlakukan memakai sistem klasikal dengan nama pendidikan adalah 9 tahun. Pada tanggal 20 Mei 1930, organisasi ini dibentuk bersama. Akhirnya tuntas dalam bentuk pembahasan yang intensif yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti ini. Kemudian tahun 38, Perti ini mengadakan muktamar di Bukit Tinggi yang intinya memutuskan untuk menyusun rencana kurikulum berupa daftar pelajaran yang diseragamkan untuk seluruh madrasah tarbiyah Islamiyah memasuki tahun 50-an. Berakhirnya fase kepemimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun 1965, seiring kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka jabatan kepemimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung diserahkan kepada Haji Burhanuddin Ar-Rasuli. Beliau memerintah selama 6 tahun. Kebijakan-kebijakan pemimpinan tetap dipegang oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli secara substansif.
Kemudian dipegang oleh Syahruddin Arusuli selama, ya ini paling lama ya. Persatuan Tarbiyah ini terlibat dalam pengaturan pengelolaan madrasah dengan melahirkan direktorium madrasah yang terdiri dari 5 orang yang akan mengendalikan perkembangan madrasah. Di antaranya mereka adalah Haji Burhanuddin Arusuli, Haji Syahruddin Arusuli, Haji Muhammad Nur Arusuli, Haji Izzuddin Marzuki. Selanjutnya yaitu fase kepemimpinan Buya Haji Muhammad Nur Arusuli. Beliau memerintah selama 2 tahun. Kepemimpinan ini dipegang oleh Buya Haji Syahruddin Arusuli sebagai Syekh Al-Madrasah. Selanjutnya dipegang oleh Baja Syahruddin Arusuli 2 tahun juga, dari 2005 sampai 2007, yang menjabat sebagai Syekh Al-Madrasah menggantikan posisi Buya Haji Arusuli yang wafat pada 24 Desember 2005. Kemudian dipimpin oleh Buya Haji Amhara Zain Arusuli yang memerintah selama 2 tahun juga. Kepemimpinan ini merupakan usaha untuk melakukan pemimpin Buya Baja Syahruddin sehubungan dengan kesibukan beliau sebagai pegawai tata usaha Universitas Andalas. Perkembangan selanjutnya yaitu pada bidang politik. Peralihan ini sebelumnya yaitu organisasi Perti yang beralih menjadi partai politik yang dipelopori oleh Kiai Haji Syahruddin Abbas, murid dari Syekh Sulaiman Arusuli sendiri. Peralihan ini bukan karena gejolak reformasi pada saat itu saja, tetapi juga ada faktor lain, seperti maklumat nomor 10/1945 pada bulan November yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang isinya mendorong agar semua masyarakat Indonesia turut serta bergabung dengan partai politik. Bahkan dianjurkan untuk membentuk partai politik demi tegaknya demokrasi di tanah Nusantara tercinta. Oke, lanjut. Maka dengan adanya faktor tersebut membuat Kiai Haji Syahruddin Abbas berinisiatif untuk mendirikan yang berbasis tarbiyah Islamiyah. Sebelumnya, beliau meminta izin kepada sesepuh para pendiri tarbiyah Islamiyah. Lalu para pendiri pun setuju untuk mendirikan partai tersebut dengan catatan jangan meninggalkan tugas pokoknya, yaitu pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, keagamaan, dan keumatan. Sehingga pada bulan Desember 1946 melalui Kongres Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi diputuskan Persatuan Tarbiyah Islamiyah membuat suatu partai yang disebut PIPT atau Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perpecahan di dalam tubuh PIPT itu sendiri karena perebutan kursi kekuasaan dan setelah munculnya perbedaan pandangan di kalangan internal organisasi ini, apalagi selama 23 tahun partai ini berjalan dengan memuputkan perhatian pada tujuan semula dalam bidang pendidikan. Maka untuk menyelamatkan organisasi ini, beliau pun mengambil suatu keputusan dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 1 Mei 1969 agar Perti kembali ke kiprah awalnya yang bergerak di bidang pendidikan, yang awalnya bergerak di bidang sosial seperti awal tahun berdirinya. Maka Perti Islam ini berganti nama menjadi Perti saja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.